Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐。 愿上帝赐福你们。 Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam kebaktian umum GKI Karawaci yang walaupun masih secara virtual ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Selamat berulang tahun untuk saudara-saudari di dalam bulan ini dan untuk kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari dengan sikap saat teduh kita mempersiapkan hati kita di dalam ibadah ini, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita mazmurkan nama Tuhan lewat pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Naikkan syukurmu, kita mau sembah Tuhan. Kau yang terindah. Seperti engkau
kembali. Saat tadi kita menyembah kepada Tuhan, kita tinggikan namanya, mungkin ada rasa, ya Tuhan, aku jatuh lagi di dalam dosa. Memang proses pengudusan itu bukanlah hal yang mudah, proses pengudusan seumur hidup ini. Tapi saat ini Tuhan ada di hadapan kita. Dia melihat kita dan mau mendengar segala pengakuan kita dengan jujur. Tuhan, aku jatuh lagi di dalam dosa. Supaya Tuhan pulihkan kita. Mari katakan dengan sejujurnya dan mintalah pengampunan kepada Tuhan supaya Dia pulihkan kita dan kita boleh menikmati dengan sukacita lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 64 ayat yang ke-9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Inilah nyanyian pengakuan dosa kita dari KPPK 168, Ia selamatkanku. Mari kita naikkan. Mari kita merendahkan hati kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Di dalam kemahakuasaan-Mu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kami, Kau tahu sampai kedalaman hati kami. Tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam keterbatasan kami menyadari bahwa kami terus berjuang dan membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Dan kemahakuasaan-Mu sungguh terbukti nyata bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa hidup. Bahkan ketika Kau mati di atas kayu salib bagi setiap kami manusia yang berdosa ini, Kau tidak mati untuk selamanya. Tetapi Engkau bangkit, Kau hidup. Kau ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami.
Kami mengucap syukur untuk penebusan yang boleh kami terima sebagai manusia yang berdosa ini yang harusnya ada di dalam maut itu. Dan biarlah kami meresponi kehidupan yang terus mau mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah Tuhan berikan, untuk terus kami mau menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu ketika kami sudah diberikan anugerah keselamatan, Engkau yang Maha Kuasa itu pun tetap ada dan tahu, bahkan tidak pernah dapat kami tutupi di hadapan-Mu apa yang kami pikirkan, kami lakukan, kami katakan, seluruh segenap hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Tolonglah kami, untuk di dalam hidup kami terus membawa berita bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Tolong kami, di dalam kami meresponi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami juga menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Tolonglah kami. Kami terus membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, memampukan kami untuk kami berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Kau percayakan sampai hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Janji pengampunan dosa terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian syukur dari KPPK 83 di atas salib. Saudara-saudari, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dengan perlahan dan penuh iman kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita biar kiranya Roh Kudus yang berbicara dengan lembut lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian ini, ada kasih dari surga. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih-Mu telah menggerakkan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Sungguh kami sujud menyembah di hadirat-Mu, karena Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, biarlah pada saat ini, seluruh hati dan konsentrasi kami hanya tertuju pada firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami, karena firman-Mu berarti bagi hidup kami, sebagai penuntun jalan hidup kami di tengah dunia ini. Tolong hamba-Mu Tuhan, Kau berikan urapan, kuasa, sehingga apa yang disampaikan boleh membuka hati kami, menguatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan sementara kami ada di dalam dunia ini. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Maksud saya Kolose pasal yang pertama, ayat 24 sampai ayat 29. Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai ayat 29.
Firman Tuhan berkata demikian, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Ayat 29. "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita terkaburnya terpidana mati karena menyeludup 110 kilo sabu di daerah Banten. Saudara, orang ini adalah Chai Chang-pan. Saudara, pada waktu terkaburnya terpidana mati ini, saudara, menarik perhatian adalah ia melarikan diri dengan cara menggali lubang di tempat tidurnya sepanjang kurang lebih 30 meter. Kemudian menembus ke sebuah gorong-gorong dan menuju keluar area lapas. Saudara, terkaburnya Chai Chang-pan, pada hari itu saya melihat media terus menyorotnya dan terus menayangkannya dan memberitakan berulang-ulang, saudara. Saudara, mungkin orang ingin tahu karena seorang terpidana kok bisa lari, bisa kabur dari lapas. Mungkin banyak orang penasaran, saudara, dengan dia bisa keluar dengan cara menggali lubang sepanjang itu dan bisa kabur. Saudara, untuk memenuhi keinginan pemirsa, biasanya media terus-menerus dia menayangkan karena dia tahu apa yang diingini oleh pemirsa. Dan dia berusaha menjawabnya. Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah kerumitan dan kompleksitas kehidupan ini, apakah anak-anak Tuhan tahu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Apakah orang Kristen tahu hal apa yang paling urgent untuk ditawarkan kepada dunia? Saya percaya kalau saudara dan saya sadar hal yang paling penting dan urgent untuk disampaikan kepada dunia, saya percaya bahwa kita, saudara dan saya, akan berusaha dan akan berulang-ulang untuk berkata-kata, akan berulang-ulang untuk memberitakan, dan akan berulang-ulang untuk menyebarkan, baik dengan kata-kata ataupun dengan cara-cara lain, atau lewat smartphone kita untuk memberitahukan bahwa ini hal yang penting yang harus sampaikan kepada dunia. Saudara, di awal abad pertama, saudara, sebelum ada kemajuan media komunikasi, kita tahu bahwa sebuah informasi begitu sulit, saudara, untuk disampaikan, untuk disebarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Belum lagi, saudara, tulisan-tulisan itu tidak seperti zaman sekarang. Itu ditulis di kulit-kulit binatang atau ditulis di batu. Begitu sulit untuk
memindahkannya, untuk membawanya, saudara. Sehingga pada waktu itu untuk menyebarkan sebuah berita yang penting, saudara, sangat lambat dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saudara, orang Kristen mula-mula yang hidup di bawah penindasan Yudaisme. Orang Kristen mula-mula hidup di bawah kekaisaran Romawi. Saudara, untuk mempertahankan iman, saudara, orang-orang Kristen diburu. Orang-orang Kristen ditangkap dan dipenjara. Orang-orang Kristen, saudara, mereka terkadang dilemparkan di kandang binatang. Dan bahkan banyak yang dibakar hidup-hidup. Saudara, namun di tengah penganiayaan yang hebat, orang Kristen tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Orang Kristen tetap memberikan kesaksiannya dengan cara-cara mereka, supaya dunia tahu bahwa Kristus Sang Juru Selamat dunia. Saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan cepat dikenal oleh dunia sebagai Kristen, yang artinya mereka pengikut Kristus yang disalibkan. Saudara, penganiayaan hebat memaksa banyak orang Kristen harus terpencar. Mereka harus kabur, saudara. Mereka harus pergi kemana-mana, saudara. Dan disitulah mereka tetap bersaksi bagi Tuhan di dalam komunitas mereka. Memang tidak berkumpul jadi satu, tapi mereka tetap dalam komunitas mereka. Mereka bersaksi bagi Tuhan. Mereka menggunakan simbol-simbol yang kita tahu bahwa ada simbol, misalnya simbol ikan, atau dalam bahasa Yunani adalah iktus, yang digunakan sebagai singkatan dari Isos Kristos, Theos Soter, yang artinya Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat. Itu dipakai, saudara, itu dikalungkan sebagai simbol untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus Kristus Anak Allah adalah Juru Selamat dunia. Ada simbol yang lain, saudara, adalah simbol X, saudara. Itu dalam bahasa Yunani adalah chi, yang artinya Kristos atau Kristus yang diurapi. Saudara, simbol-simbol itu dipakai untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus yang disalibkan adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia. Saudara, kata Kristen, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada 3 kali disebutkan. Disebutkan di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Bahwa dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kemudian Kisah Rasul 26 ayat 28 itu disebut orang Kristen. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan menderita sebagai orang Kristen. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengikut Yesus itu digelari, saudara, atau dinamakan sebagai Kristen. Itu pertama kali di Antiokhia. Saudara, mengapa mereka digelari Kristen, saudara? Sebetulnya ini bukan hal yang baik, saudara. Sebetulnya ini ada sebuah penghinaan, sebuah ejekan, saudara. Karena mereka melihat bahwa pengikut-pengikut Yesus ini dalam perilaku keseharian, kata-kata mereka mirip seperti Kristus. Jadi mereka diejek sebagai Kristen. Saudara, jadi orang-orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus, mereka hidup mirip seperti perilaku Kristus. Tentu karena ajaran yang mereka terima dari rasul-rasul. Mereka hidup berperilaku seperti Kristus.
Jadi mereka ini sebetulnya ini Kristus-Kristus kecil, saudara. Saudara, sayangnya seiring berjalannya waktu, istilah Kristen maknanya menjadi bergeser. Istilah Kristen, saudara, itu tidak seperti semula yang digelari kepada pengikut Kristus. Saudara, kekristen pada saat ini mungkin menunjuk kepada mereka yang beragama Kristen, atau dia keturunan orang Kristen. Itu Kristen, saudara. Atau mereka pada hari Minggu ke gereja. Saudara, bukannya itu dipakai untuk merujuk kepada pengikut Kristus yang sudah betul-betul telah lahir baru. Yang sudah betul-betul sudah menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Yang siap hidup bagi Kristus dengan segala konsekuensinya karena nama yang dipakai. Saudara, Paulus setelah lahir baru, setelah dia percaya kepada Tuhan, saudara, dia memakai nama Kristen. Di hadapan orang banyak, saudara, di hadapan dunia secara terbuka, dia mengatakan bahwa dia adalah hamba pengikut Kristus. Tidak hanya sampai di sana. Di surat Roma, saudara, di pembukaan, Paulus pun menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di Korintus, Paulus mengatakan hal yang sama. Dia menyatakan dirinya oleh kehendak Allah. Ia dipanggil untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Saudara, Paulus terus memberitahukan kepada dunia dengan bangga. Paulus tidak malu menyatakan identitasnya sebagai orang Kristen. Dia merasa bangga. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia merasa bangga. Dia menjadi hamba Kristus. Dia bangga. Dia boleh menjadi rasul Kristus. Tidak malu, saudara. Saudara, banyak orang Kristen terkadang berada di tengah dunia kerja atau di tempat umum. Saudara, mereka tampaknya masih ragu, masih malu-malu menyatakan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Kalau boleh disembunyikan seerat mungkin supaya orang tidak mengetahuinya. Bahkan bertahun-tahun, saudara, di tempat kerjanya, rekan yang dekat, kerabat yang ada di sana tidak mengetahui apa keyakinannya, saudara. Karena dia tidak pernah mengekspresikannya, tidak pernah menceritakan Sang Kristus kepada mereka. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, adalah tentu ia hidup bergaul, berperilaku seperti mereka yang tidak mengenal Kristus. Tidak bisa membedakannya. Orang Kristen dengan dunia. Saudara, hal ini adalah hal yang menyedihkan sekali. Hal ini juga menyedihkan hati Tuhan, saudara. Minimal, saudara, kalau kita tidak berkata-kata, saudara, lewat cara hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perilaku kita, membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen. Saudara, saya ingat John Sung, saudara. Kita mengetahui bahwa dia adalah pengkhotbah besar dari China, saudara, yang menyerahkan hidupnya. Dia telah memberikan pengaruh kepada gereja-gereja Tionghoa, saudara, di awal abad 19. Kemudian yang kita tahu ada Wang Mintao, saudara,
juga sebagai tokoh Kristen pada saat itu, saudara. Bang minta, saudara, dia karena nama Kristus, dia dipenjara, dia dianiaya, dibawa komunis, saudara. Itu bertahun-tahun, saudara, dia dipenjara. Dan dia disuruh menyangkal imannya. Tapi dia tetap berpegang teguh terhadap apa keyakinannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun dia dipenjara karena nama Kristus, ia tak punya iman yang teguh. Saudara, inilah yang perlu kita pegang. Inilah yang harus kita pegang seerat mungkin dalam kehidupan kita. Saudara, tidak lama lagi nanti kita akan ada baptisan. Di gereja kita selalu ada baptisan. Saudara, baptisan, mungkin orang bertanya, mengapa sakramen baptisan itu dilakukan di tempat umum dan banyak orang menyaksikannya? Kenapa tidak dilakukan di tempat atau di kamar yang tersembunyi? Tetapi selalu ada yang menyaksikannya. Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus, minimal ada 2 alasan. Baptisan dilakukan di tempat umum, saudara. Itu alasan pertama, saudara. Orang yang bertobat mengikut Yesus, saudara, dia harus menyatakan imannya. Itu bukan di tempat yang tertutup, tapi dia harus menyatakan imannya di depan terbuka, saudara, kepada dunia ini. Bahwa saya sudah percaya kepada Yesus. Bahwa saya sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kemudian kedua, saudara, mengapa harus dilakukan di tempat umum, saudara? Dan inilah sebagai kesaksian bagi dunia. Dan dia harus memberitakan kepada dunia, saudara, dengan cara itu, saudara, bahwa dia sudah diselamatkan dan dia hidup bagi Kristus Yesus. Saudara, 2 alasan ini dilakukan. Baptisan secara terbuka, saudara. Sehingga semua orang menyaksikannya. Semua orang mendengarnya. Semua orang mengetahuinya. Dan ini dilakukan demikian penting. Karena menyangkut iman. Karena menyangkut pemberitaan. Dan menyangkut kesaksian. Kurang dari itu adalah imannya bisa diragukan. Saudara, di sini Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, ayat 24 ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita bagi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya, ya, untuk meneruskan firman-Nya atau untuk memberitakan kabar baik sepenuhnya kepada kamu. Artinya berita ini disampaikan kepada kamu karena kamu membutuhkannya. Ayat 26, ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus katakan, dialah yang kami beritakan. Dialah yang saya beritakan. Dialah yang saya sampaikan kepada kamu, bukan yang lain. Saudara, Paulus punya sebuah keyakinan yang sangat kokoh, saudara, dalam Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya saudara membuat dia bertobat 180 derajat. Dia berbalik kepada Allah. Dia meninggalkan Yudaisme. Meninggalkan apa yang telah dia pegang, dia banggakan.
Saudara, dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Dia katakan, dialah yang kami beritakan. Saudara, Rasul Paulus setelah bertemu dengan Kristus, hidupnya diubahkan sedemikian rupa. Dia memusatkan seluruh hidupnya, saudara. Seluruh perhatiannya kepada Kristus. Saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, termasuk rasul-rasul, saudara, mungkin tidak ada tandingannya dengan Paulus, saudara. Yang begitu ekstrim, saudara. Begitu radikal dalam dia mengikuti Yesus. Saudara. Kalau kita membaca surat-surat yang ditulisnya, saudara, kita akan mengetahui siapakah Rasul Paulus. Siapakah dia sesungguhnya. Saudara, dia tokoh besar, saudara, yang mempengaruhi kekristenan dalam sepanjang sejarah. Karena dia memusatkan seluruh perhatiannya, seluruh hidupnya, dan konsentrasinya kepada Kristus. Dan yang dia katakan, dan yang dia beritakan adalah Kristus yang disalibkan. Saudara, Paulus bisa digambarkan dengan seseorang yang telah jatuh cinta dan tergila-gila kepada Kristus. Dia begitu tergila-gila, saudara, setelah dia mendengarkan suara Kristus waktu di Damsyik, pada waktu dia bertobat. Dia begitu tergila-gila kepada Kristus. Itu seperti mungkin kisah cinta seperti Romeo cinta pada Juliet, saudara. Sepasang anak muda yang jatuh cinta, yang memang mereka terhalang, saudara, oleh karena keluarga yang saling bermusuhan, tetapi tidak membuat mereka tidak bertemu, saudara. Demikianlah Paulus dengan Kristus, saudara. Dia begitu tergila-gila pada Yesus Kristus. Paulus mengekspresikan cintanya kepada Kristus dengan semangat. Yang pertama, dia tidak malu membawa nama Kristus yang disalibkan. Dia tidak malu, saudara. Dia tidak merasa ragu untuk berkata kepada dunia tentang Kristus. Dia enggak malu, saudara. Dia benar-benar pengikut Kristus. Dia benar-benar orang Kristen, saudara. Dia enggak malu membawa nama Kristus. Yang kedua, saudara, dia menyingkirkan segala penghalang demi Injil bisa diberitakan. Segala halangan, segala rintangan yang ada, dia singkirkan semuanya. Sekalipun harus membayar harga, bahkan nyawanya sendiri, demi Injil diberitakan kepada dunia. Dan dia malah bangga, dia boleh menderita bagi Kristus. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Orang Kristen, saudara, pada saat ini, pada zaman ini, sedikit dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan, sudah mengatakan, aduh, begitu berat, aduh, begitu sibuk, dan lain sebagainya. Sudah tampaknya kita belum ada apa-apanya, saudara, untuk kita lakukan bagi Kristus Tuhan kita. Kalau dibandingkan Paulus, saudara, dibandingkan rasul-rasul, saudara. Saudara tahu bagaimana akhir hidup mereka, saudara. Mereka banyak yang dibunuh, saudara. Ada yang disalib, ada yang dipenggal kepalanya, saudara, dan lain sebagainya. Itu harga mereka bayar oleh karena Kristus. Sebuah artikel mengatakan demikian, saudara, di mana orang Kristen mengalami persekusi terberat hari-hari ini. Ada di beberapa negara disebutkan, saya sebut saja, saudara, negara Korea Utara, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Iran, Nigeria, dan lain-lain. Dikatakan, saudara,
tahun ini ada 309 juta anak Tuhan yang tinggal di tempat dengan tingkat persekusi ekstrim. Lebih banyak dari tahun yang lalu. Saudara, kita bisa membayangkan bahwa penderitaan anak-anak Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, saudara, bukan menurun, tetapi semakin meningkat. Saudara, saya pikir bahwa inilah yang harus kita bayar harga ketika kita mengenakan gelar Kristus dalam kehidupan kita, atau ketika kita menjadi pengikut Kristus. Paulus berkata, dialah yang kami beritakan. Yesuslah yang kami kabarkan kepada kamu. Karena itu berita sukacita. Itu adalah kabar keselamatan yang harus saya sampaikan kepada kamu. Yang akan memimpin kepada setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Paulus katakan bahwa itulah yang harus kami katakan kepadamu. Itulah yang harus kami beritakan kepadamu, saudara. Jadi bukan satu kali, tapi 2 kali dan berulang-ulang, saudara. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita akan menemukan, saudara, apa menjadi fokus di poin daripada pemberitaan Paulus, saudara. Dia bukan mengabarkan hal-hal yang lain. Dia bukan mengabarkan hal yang tidak perlu. Tapi dia memfokuskan konsentrasinya untuk memberitakan Yesus Kristus. Ayat 29, saudara. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itulah yang kuusahakan. Artinya, saudara, ada sebuah tindakan. Tidak menunggu, saudara. Tidak diam. Tetapi ada sebuah usaha. Dan itulah yang kupergumulkan. Saudara, orang Kristen sekarang beribadah berada dalam ruangan AC. Kita dalam posisi semuanya serba nyaman. Kalau kita melihat perjalanan sejarah Kristen, kita akan mengetahui harga yang dibayar oleh mereka. Saudara, sebagai anak Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah dunia pada saat ini? Apa yang kita harus perbincangkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dan berita apa yang kita rasa paling layak, saudara, untuk kita sampaikan kepada teman, kepada kerabat, kepada anggota keluarga kita, atau kepada dunia, saudara. Dan harus sampaikan berulang-ulang. Karena berita itu layak untuk disampaikan. Apakah kita terus menceritakan terkabulnya terpidana mati Chai Chang-pan? Atau kita terus bicarakan kisru 2T, kisru politik? Atau kita juga menginfokan juga berulang-ulang ada vaksin yang terbaik? Atau berita kedamaian, kabar kesukaan, dan keselamatan dalam Yesus Kristus yang kita benar-benar usahakan untuk disampaikan kepada dunia. Lalu kedua, saudara, usaha apa yang harus kita lakukan supaya berita sepenting itu disampaikan kepada kerabat, teman, dan kepada dunia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan menemukan resep obat China, obat tradisional yang bisa mengatasi serangan jantung yang mematikan secara dadakan. Karena dia melihat bahwa banyak orang tiba-tiba oleh karena serangan jantung, saudara, ya, lalu mereka tidak tertolong, langsung mati, saudara. Termasuk mereka dalam usia relatif muda. Serangan jantung, saudara, langsung berhenti, langsung tidak tertolong.
Jadi dia menemukan resep obat itu. Ketika dia menemukan resep obat itu, saudara, dia lalu bergerak, saudara. Lalu dia SMS kepada orang-orang teman yang terdekatnya, kepada sahabatnya, teman-temannya supaya membacakan resep obat itu untuk mengatasi serangan jantung. Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Dia terus menganjurkan supaya orang membagikannya resep itu kepada orang lain. Karena resep itu adalah untuk mengatasi kematian. Saudara, hari ini untuk menolong teman kita, sahabat kita, atau saya katakan anggota keluarga kita, yang kita tahu persis mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum tahu siapakah Kristus. Mereka akan masuk di dalam kematian yang kekal. Maukah saudara kita memberitakan, menyampaikan berita ini kepada mereka? Bahwa Kristus telah mati bagi mereka. Bahwa Kristus mengasihi mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan boleh mati, boleh menyelamatkan kami dari lumpur dosa, dari kematian yang kekal. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang egois, yang tidak memperhatikan orang-orang dekat kami, orang-orang di sekitar kami, yang mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tuhan, tolong kami supaya kami punya beban. Kami boleh mendoakan mereka, boleh memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka pun mengenal Engkau. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada setiap kami, Tuhan, untuk melakukan semua itu. Kami acap kali takut, acap kali kami malu, acap kali kami tidak bisa berkata-kata. Tapi tolong Tuhan kami semua. Biarlah kami di tengah pergumulan itu, Roh Kudus menolong kami untuk melakukan sesuatu, untuk membawa mereka kepada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Biar waktu-waktu ini kami boleh berkata-kata, kami boleh memberitakan sesuatu yang bermakna bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan membawa persembahan kita. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian dimulai atau saat kolekte. Persembahan ditransfer ke rekening BCA 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita naikkan pujian kita sambil bawa persembahan ini. Ku persembahkan hidupku Tuhan, ini aku, semua milikku. Hasrat dan harapan yang
ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku kepadamu ya Tuhanku. Kepadamu Tuhanku. Kita berdoa. Syukur ya Allah untuk kebaktian ibadah yang kami boleh nikmati ini. Syukur kepada Allah yang berbicara dengan lembut kepada kami lewat pujian, doa, penyembahan, dan firman. Sesungguhnya Engkau sudah sangat baik dan selalu tetap baik kepada kami. Besar kasih setiamu Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang tak berkesudahan kepada kami. Inilah tugas kami sesungguhnya ya Tuhan, untuk memberitakan juga kebaikan-Mu kepada orang lain. Memberitakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami setiap hari dan tidak pernah habis dan berkesudahan kasih setianya. Bantulah kami ya Allah Roh Kudus untuk mengerjakan tugas kami sepanjang hidup kami ini. Bapa, kami bawa persembahan ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kasih-Mu, banyaknya berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi inilah ketulusan hati kami Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini, supaya persembahan ini pun boleh dipakai menjadi pelayanan kami, bentuk pelayanan kami, dan memperluas gereja-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh bersama-sama di dalam kebaktian minggu, dan ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan untuk setiap kita. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September, karena itu mari bersama-sama kita membawa persembahan persepuluhan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Kemudian Rabu 8 Agustus akan ada kebaktian doa yang masih dilakukan via Zoom, dan kemudian akan dilakukan via YouTube juga secara live streaming. Maka mengundang jemaat untuk bersama-sama berdoa dan bersekutu, termasuk ketika masa-masa seperti sekarang ini untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian Sabtu 11 September akan ada persekutuan pasutri jam 7 malam dengan tema relasi dan ketulusan dalam keluarga, akan disampaikan oleh Bapak Rizal Badudu dan Ibu Rina Badudu dengan ID Zoom yang ada di layar kita masing-masing. Kemudian berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Indriana Wijaya dalam usia 81 tahun. Ibu Indriana adalah mama dari Ibu Evelyn pada Selasa 31 Agustus dan jenazah telah dikremasi pada Rabu 1 September 2021 di Rumah Duka Oasis Tangerang. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kasih dalam Tuhan, bersyukur di tengah-tengah kita, sekalipun masa-masa sekarang ini, tetapi STT boleh terus membentuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, dan kita boleh menerima akan mahasiswa praktik satu tahun yang bernama Saudara Stefanus yang bergabung di tengah-tengah kita untuk 1 tahun ke depan. Di layar kita ada foto dan kemudian ada Saudara Stefanus. Dan kita terus doakan untuk Saudara Stefanus di dalam pelayanan praktik 1 tahun di GKY Karawaci. Kalau nanti di rumah boleh tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Kemudian bulan September adalah bulan misi dan mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mendukung pelayanan misi. Nanti kita akan saksikan videonya. Dan kemudian kebaktian Komisi Anak, mulai minggu ketiga bulan September akan diadakan kebaktian sekolah minggu via Zoom jam 9 pagi untuk kelas 5, 6, dan 7.
dan diharapkan orang tua bisa ingatkan anak-anak untuk ikut kebaktian ini. Kita akan saksikan 2 video yang ada. Halo adik-adik kelas besar, Lause punya pengumuman nih. Mulai bulan September 2021, setiap minggu ketiga, kebaktian sekolah minggu akan dilakukan via Zoom. Nah, jadi kita akan langsung ketemu di Zoom. Kebaktian perdana via Zoom akan dilakukan pada tanggal 19 September 2021. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Sampai ketemu, terima kasih. Sampai ketemu, Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Saya mengundang kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.